Shalom semuanya. Hari ini kita tidak akan memaksakan diri untuk tersenyum. Kita tidak akan berpura-pura bahwa semua sedang baik-baik saja. Melainkan kita sedang mau jujur di hadapan Tuhan tentang satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, yang tak bisa kita putar ulang, ialah waktu. Ini adalah doa bagi jiwa yang telah sadar bahwa hidup ini ternyata memanglah singkat. Namun, ketahuilah bahwa di dalam Tuhan ada janji pemulihan yang bisa melampaui batas logika waktu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu bukan sebagai pahlawan iman, tapi sebagai manusia yang baru saja tersadar. Pagi berganti malam, Senin tiba-tiba menjadi Minggu, dan tanpa terasa, 1 tahun lagi telah terlewati begitu saja. Kami melihat kaca. Jujur, bukan lagi wajah yang kami kenal 10 tahun lalu. Ada garis-garis baru. Ada tatapan yang lebih lelah. Dulu kami berpikir, waktu adalah waktu. Mungkin tak terbatas. Selalu masih ada kesempatan. Kami menimbun rencana, menumpuk harapan, dan menunda banyak hal penting. Permintaan maaf yang tak terucap. Waktu bersama yang terlewat begitu saja. Dan ucapan, aku mengasihimu, yang sering tertahan di tenggorokan. Kami pikir, masih ada hari esok. Tapi hari ini, Engkau menyadarkan kami, Tuhan, bahwa setiap detik yang pergi, ternyata adalah kehilangan yang abadi. Dan kesadaran ini sedikit menakutkan. Kalau kami melihat kembali jejak langkah kami, sepertinya ada begitu banyak penyesalan di sana. Mungkin ada luka yang kami beri pada orang lain karena ego kami. Mungkin ada berbagai kesempatan emas darimu yang kami lewatkan begitu saja oleh karena rasa takut dan ragu. Mungkin ada momen-momen berharga bersama keluarga yang kami tukar dengan kesibukan yang ternyata sia-sia. Ya Tuhan, Engkau tahu beban kami semua sekarang ini. Apakah itu beban karena melihat orang tua yang semakin menua, sementara kami belum bisa membahagiakan mereka sepenuhnya? Apakah itu mungkin beban karena melihat anak-anak kami yang tumbuh begitu cepat dan kami takut kehilangan momen keemasan mereka berlalu begitu saja? Apakah itu mungkin juga beban dari kata-kata kasar yang pernah terlontar dari mulut yang kini telah menggema di ruang sepi hati kami? Sebuah waktu yang telah berlalu. Ternyata memang benar-benar tidak bisa kembali lagi. Dan fakta ini terasa seperti belati yang tajam. Kami tak punya penolong lain selain Engkau. Tak ada yang lain. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Keputusasaan mencengkram kami. Maka ya Tuhan, Pencipta dan Penguasa dunia, Bapa, kami membawa semua beban ini kepadamu. Sejatinya Engkau berfirman dalam Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ini bukan janji untuk memutar waktu, tapi janji untuk menebus waktu yang hilang oleh belalang-belalang keraguan, ketakutan,
dan kelalaian yang telah memakan tahun-tahun terbaik kami. Engkau, Tuhan, sanggup memulihkannya. Dan Engkau juga berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Engkau tidak meminta kami untuk meratapi masa lalu, tapi meminta kami bijaksana dengan hari ini dan hari esok yang masih selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Maka di hadapan-Mu, ya Tuhan, Sang Pemilik waktu, kami berdoa dengan kuasa yang Kau berikan melalui Yesus Kristus. Kami perintahkan setiap roh penyesalan, setiap suara yang menghakimi masa lalu kami untuk diam dalam nama Yesus. Kami tolak dusta iblis yang berkata bahwa hidup kami sudah terlambat dan hancur. Dengan iman, kami deklarasikan masa lalu kami semua ada di bawah darah Yesus. Kesalahan kami tidak akan lagi mendefinisikan masa depan kami. Kami bukan lagi tawanan dari apa yang seharusnya terjadi, alias menerima konsekuensinya. Tapi kami adalah ciptaan baru. Sebab oleh karena darah-Mu, Tuhan Yesus, itu tidak hanya mengampuni dosa kami, tetapi juga ternyata sekalian menebus waktu kami yang hilang. Setiap detik yang pernah disia-siakan, Engkau sanggup gantikan dengan berkat yang berlipat ganda dimulai hari ini. Kami membayangkan Yusuf bila saat berusia 17 tahun ia dijual ke Mesir, maka 13 tahun sudah hidupnya seakan dicuri. Dari dibuang ke dalam sumur, difitnah dan dilupakan di penjara. 13 tahun masa mudanya hilang. Tapi kami menyaksikan Tuhan memang tidak memutar waktu. Tuhan menebus waktu itu. Dalam satu hari, Yusuf diangkat dari penjara menjadi penguasa kedua di Mesir. Tuhan memadatkan berkat, kehormatan, dan tujuan dalam sisa hidupnya yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun yang hilang. Jika engkau bisa melakukannya untuk Yusuf, engkau juga bisa melakukannya untukku, untuk kita semua. Maka Tuhan, aku terima pemulihan-Mu, aku terima anugerah-Mu untuk hidup di hari ini sepenuhnya, bukan dengan kekuatanku, tetapi oleh Roh-Mu. Aku proklamirkan kemenangan atas setiap waktu yang telah dicuri. Tahun-tahun yang dimakan belalang, Engkau pulihkan. Hubungan yang rusak, Engkau perbaiki. Mimpi yang terkubur, Engkau bangkitkan. Mulai hari ini, aku akan berjalan bukan dengan beban masa lalu, tetapi dengan visi masa depan yang Engkau sediakan. Hidupku mungkin sudah singkat di bumi, tapi aku percaya dampaknya akan abadi bagi kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesadaran yang baru. Terima kasih karena Engkau tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk menikmati setiap nafas, menghargai setiap momen, dan mengisi sisa hidup kami dengan kasih-Mu. Biarlah ketenangan dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami saat ini. Kami letakkan sisa waktu kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, awal
dan akhir. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah berdoa bersama. Jika doa ini memberkati Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.